Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9, Sistem Pengendalian Manajemen Akuntansi F, akan menjelaskan terkait dengan manajemen compensation. Anggota kelompok kami terdiri dari Afida Nurhana, NIM 283, Muhammad Nurinfil, NIM 285, Anggrian Faulina Permatasari, NIM 329, dan Balkis, NIM 385. Pada presentasi kami akan menjelaskan submateri sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan pengertian kompensasi manajemen, yang kedua ada karakteristik kompensasi insentif, dan yang ketiga ada terkait dengan hubungan keagenan dengan kompensasi manajemen. Baik, submateri pertama terkait dengan kompensasi manajemen. Kompensasi manajemen sendiri merupakan sebuah mekanisme yang mendorong dan memotivasi manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam pembahasan kompensasi manajemen ini, biasanya erat kaitannya dengan kompensasi insentif. Kompensasi insentif sendiri merupakan mekanisme yang mendorong dan memotivasi manajer untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Karena pada dasarnya, pemilik organisasi itu menginginkan anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkannya. Namun, motif dan tujuan seseorang itu dalam bekerja seringkali tidak sama antara satu dengan yang lainnya, dan juga tidak selalu konsisten atau bahkan sejalan dengan tujuan pemilik organisasi. Untuk itu, diperlukan adanya keselarasan tujuan atau goal congruence dari tujuan individu dalam organisasi dengan tujuan organisasi itu sendiri. Untuk mengantisipasi ketidakselarasan dalam organisasi, hal minimal yang bisa dilakukan yaitu dengan menciptakan suatu sistem pengendalian yang dapat mendorong individu yang ada agar tidak bertindak berlawanan dengan kepentingan ataupun tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sehingga diperlukan perhatian dari pimpinan organisasi yang bisa dilakukan dengan pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi ini berkaitan dengan kunci untuk memberikan motivasi kepada seseorang untuk berperilaku sedemikian hingga untuk mewujudkan cita-cita suatu organisasi. Biasanya pemberian kompensasi ini terletak pada cara dengan mana insentif organisasi itu berhubungan dengan cita-cita individual. Biasanya, orang itu berperilaku dipengaruhi oleh insentif yang positif maupun insentif yang negatif. Biasanya insentif positif ini akan bisa meningkatkan kepuasan dari kebutuhan individual. Tapi insentif yang negatif atau biasanya berupa hukuman itu biasanya sebuah hasil yang akan mengurangi kepuasan dari kebutuhan tersebut. Bahasan berikutnya yaitu terkait dengan karakteristik kompensasi manajemen. Dalam karakteristik kompensasi manajemen ini ada 3 bahasan, yaitu yang pertama ada gaji, yang kedua ada benefit yang meliputi dana pensiun, manfaat kesehatan, dan penghasilan lainnya, dan yang ketiga ada insentif, yaitu yang seperti dijelaskan tadi ada insentif positif dan negatif, serta insentif jangka pendek dan jangka panjang. Baik, di sini ketiga komponen ini saling terkait, yaitu komponen gaji, benefit, dan insentif. Namun, fungsi pengendalian manajemen ini berkaitan dengan kompensasi insentif. Biasanya pemberian insentif kepada manajer dan anggota organisasi ini merupakan sebuah cara yang ampuh untuk memotivasi manajer dalam melampaui target yang ditetapkan dan disepakati di awal tahun. Kompensasi insentif ini berbeda dengan gaji ataupun upah dan berbagai jenis tunjangan. Karena gaji dan tunjangan merupakan suatu keharusan dan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sedangkan kalau insentif ini baru akan diterima oleh anggota organisasi apabila realisasi laba, volume produksi, volume penjualan, atau hasil penjualan berada di atas anggaran. Selain itu, perbedaan lainnya itu terletak pada pembagian jumlah yang akan diterima oleh manajer dan karyawannya. Untuk memotivasi seseorang itu agar bersikap sesuai tujuan organisasi,
biasanya tergantung juga pada hubungan insentif organisasi terhadap masing-masing pribadi. Biasanya setiap individu ini akan dipengaruhi oleh insentif positif dan insentif negatif, seperti dorongan untuk memuaskan kebutuhan individu, di mana ia tidak bisa memenuhinya tanpa bergabung di sebuah perusahaan. Nah, biasanya insentif ini diberikan kepada individu yang menjalankan tugas dengan baik, sedangkan insentif negatif biasanya ditujukan untuk memperbaiki ataupun memotivasi terkait dengan kesalahan atau kegagalan karyawan agar mendapatkan hasil yang lebih efektif. Pemberian insentif bisa berupa moneter atau uang maupun non-moneter yang biasanya berupa penurunan atau kenaikan jabatan, pemberian pujian ataupun cacian, dan lain sebagainya. Kebanyakan perusahaan menginginkan rencana kompensasi insentif dan revisi rencana kemudian disetujui oleh pemegang saham. Rencana kompensasi insentif bisa dibagi menjadi dua, yaitu rencana kompensasi jangka pendek yang diberikan berdasarkan prestasi tahun yang bersangkutan, biasanya dalam bentuk kas, sedangkan kompensasi insentif jangka panjang itu didasarkan pada harga saham biasa perusahaan. Nah, alasan penerapan rencana ini biasanya bahwa ada terkait dengan nilai modal saham perusahaan yang akan menunjukkan prestasi perusahaan dalam jangka panjang. Rencana insentif jangka pendek adalah menetapkan bonus yang setara dengan persentase tertentu dari laba. Banyak perusahaan tidak menyukainya karena berarti perusahaan harus membayar bonus meskipun ketika laba rendah berdasarkan bonus pada suatu persentase dari laba per lembar saham. Jadi perusahaan yang tidak disukai dari jangka pendek, rencana jangka pendek ini adalah karena meskipun naik turunnya saham itu hanya dibayar dengan rata-rata pembayaran tersebut dengan harga normal dan itu dihargai dengan per lembar saham. Dan inilah mengapa ketika perusahaan tidak menyukai rencana jangka pendek. Dan jangka pendek ini adalah mempunyai karakteristik paket kompensasi total seorang manajer terdiri dari 3 komponen. Jadi rencana jangka pendek ini adalah mempunyai karakteristik terdiri dari 3, yaitu 1. Gaji, 2. Laba, dan yang ketiga adalah kompensasi insentif. Nah, manajer khususnya menerima kompensasi yang lebih tinggi di perusahaan besar dibandingkan di perusahaan yang kecil. Dan perusahaan di industri yang sama cenderung untuk bersaing satu sama lain dalam hal kompensasi. Itulah yang disebut dengan atau karakteristik dari jangka pendek. Selanjutnya adalah rencana insentif jangka pendek. Nah, rencana pertama adalah kantong bonus. Bagian paling sederhana dari kantong bonus ini adalah dengan menghitung persentase dari laba. Namun, banyak perusahaan yang tidak menyukai metode ini karena hal tersebut tetap membayarkan bonus meskipun perusahaan memiliki profitabilitas rendah. Nah, selain itu, metode ini juga gagal mencerminkan tambahan investasi sehingga laba serta bonus dapat meningkat hanya karena adanya investasi baru. Meskipun kinerja perusahaan mungkin statis atau bahkan menurun. Yang kedua adalah carry over. Nah, dalam metode ini bukan membayar jumlah total dalam kantong bonus, tetapi memperbolehkan dilakukan carry over tahunan atas sebagian dari jumlah tersebut dengan rumus bonus. Nah, setiap tahunnya Dewan Komisaris bisa menentukan besaran bonus yang dimasukkan ke quota carry-forward. Nah, cara ini juga lebih fleksibel karena pembayaran tidak ditentukan secara otomatis oleh suatu rumus dan Dewan Komisaris dapat menggunakan penilaian mereka. Nah, metode ini juga dapat mengurangi besarnya fluktuasi yang terjadi ketika pembayaran bonus hanya didasarkan pada jumlah juga yang dihasilkan dari rumus yang dihitung setiap tahunnya. Nah, yang ketiga adalah kompensasi ditunda. Dalam metode ini, bonus dihitung secara tahunan, namun pembayaran ke penerimaan mungkin disebar ke suatu periode. Nah, di beberapa perusahaan, umumnya periode menunda yang dilakukan yaitu 3 tahun. Nah, metode penundaan ini memiliki kelebihan,
yaitu manajer dapat mengestimasikan dengan akurasi yang cukup besar pendapatan tunai mereka untuk tahunan mendatang. Nah, pembayaran ditunda itu meratakan penerapan cash manager karena dampak pergeseran musiman dalam laba akan rata-rata dalam pembayaran tunai. Nah, jadi kerangka penundaan mendorong para mengambil keputusan untuk berpikir jangka panjang. Nah, kerugiannya itu biasanya bahwa rencana tersebut tidak membuat jumlah yang ditunda menjadi dua bagian, yaitu eksekutif di tahun bonus tersebut diperoleh karena bonus dalam suatu tahun tidak berkaitan dengan kinerja tahunan. Rencana insentif jangka panjang. Suatu asumsi berdasar dari banyak rencana insentif jangka panjang adalah bahwa pertumbuhan dalam nilai dari saham perusahaan mencerminkan kinerja jangka panjang perusahaan tersebut. Pertama, opsi saham. Hak membeli saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan pada harga yang disetujui di tanggal opsi. Manfaatnya yaitu akan menggerakkan energi manajer ke arah kinerja panjang ataupun jangka pendek dari perusahaan tersebut. Manajer hanya akan memperoleh keuntungan jika ia kemudian menjual saham tersebut pada harga yang melebihi harga yang dibayarkan untuk saham tersebut. Hak membeli saham ini keuntungannya dapat disimpan bahkan jika mereka meninggalkan perusahaan, dan suatu keuntungan yang dapat mereka peroleh kapanpun mereka memutuskan untuk menjual saham tersebut. Namun, manajer tidak diperbolehkan untuk menjual saham ini selama suatu periode tertentu setelah periode perolehan saham. Yang kedua, saham phantom. Saham phantom memberikan bonus kepada manajer sejumlah saham untuk tujuan pembukuan saja. Di akhir periode eksekutif tersebut, berhak untuk menerima suatu penghargaan yang setara dengan apresiasi di nilai pasar dari saham tersebut sejak tanggal penghargaan. Keuntungannya tidak memiliki biaya transaksi atas penyimpanan saham. Yang ketiga, hak apresiasi saham. Hak apresiasi saham yaitu suatu hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai suatu tanggal tertentu di masa depan. Hak apresiasi saham menimbulkan ketidakpastian mengenai jumlah akhir yang dibayarkan. Keempat, unit kinerja. Unit kinerja merupakan suatu bonus tunai dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu telah dicapai. Rencana ini menggabungkan aspek-aspek dari hak apresiasi saham dan saham kinerja.